Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya, sehat semuanya. Hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama untuk belajar tentang desain interior. Kan nanti kalian presensi di Google Form. Marilah kita mulai hari ini, pembelajaran hari ini. Eh, Silahkan Mas Diki untuk memulai dengan berdoa, dipimpin teman-temannya. Karena ini pertemuan pertama, kenalkan nama saya Edi, bisa nama panjangnya Edi Prianto. Nanti selama 3 tahun akan mengajar kalian dari mengenai belajar desain interior. Jadi kita akan belajar bareng-bareng mengenai desain interior. Pada dasarnya minat itu yang paling utama nanti untuk kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Jadi kalau kita bisa minat, menyukai, itu akan semuanya akan terasa ringan. Ya. Nah, cara menggali minat itu seperti apa? Nah, kalau kalian meminati sesuatu atau menyukai sesuatu kan biasanya langsung apa ya browsing kayak siapa ya namanya, kayak siapa ya namanya, lalu alamatnya mana. Nah, seperti itu juga kalau kita belajar tentang desain interior, terus belajar tentang seni rupa pada umumnya, biasanya ya kita harus banyak-banyak mencari referensi tentang desain interior tersebut. Jadi eh, apa ya, paling tidak dari artinya tentang desain interior itu apa, lalu bidangnya apa aja. Nah, kita cari. Nah, kalau sudah minat. Terus untuk apa kita belajar desain interior ini? Nah, kalau kenapa kita harus belajar desain interior? Nah, apa manfaatnya? Nah, yang paling utama kalau kita belajar sesuatu pasti kan harus memperoleh manfaat. Manfaat untuk belajar desain interior ini banyak. Jadi kalau kita mulai aja lah dari kita bangun tidur pagi hari. Itu sebenarnya sudah menggunakan apa ya, proses atau produk-produk interior. Jadi kalau kita tidur di pagi hari itu tempat tidur, lalu bangun, duduk, lalu mandi, lalu sarapan. Nah, ketika kita sudah mulai aktivitas itu, secara tidak langsung kita sebenarnya sudah menggunakan tadi produk-produk interior. Ini kira-kira apa ini menurut kalian? Gambar apa? Yang mana, Pak? Semuanya? Ya, ini ada yang ini tiga-tiganya ini. Gambar apa kira-kira? Nah, yang atas itu gambar orang makan tuh, Pak. Oh, ini orang makan. Oh ya. Kalau ini? Itu Apa kira-kira? diperbesar bisa nggak, Pak? Perbesar coba ya. Besarnya. Bisa nggak? Kelihatan belum? Ini maksimal layar saya. Oh ya. Ada yang tahu? Ini kan? Oh, itu Dina ruang. Oh, Dina ruang. Kalau yang ini? Ini market ya. Nah, ini gini, makanya saya tadi utarakan dari awal bahwa kita itu sebenarnya sejak kita bangun tidur, lalu mandi, lalu makan, itu memang sebenarnya sudah sangat memakai menggunakan secara tidak sadar menggunakan apa desain interior, produk-produk desain interior, furniturnya. Kita tidur menggunakan bed, lalu kita makan dengan meja makan, lalu kita mandi dengan perancangan. Nah, kapan kita mulai belajar desain interior? Sebenarnya kalau kalian mungkin dari waktu kecil kan suka menggambar. Kalau menggambar, oh ada mejanya, ada kursinya. Sebenarnya ini sebenarnya sudah tidak langsung kalian ini sudah belajar yang namanya desain interior. Jadi waktu ke SD, TK kan menggambar seperti ini, imajinasi kalian.
ada ayah, ibu, makan bersama, ini ada tudung sajinya, lalu ada lampunya. Lalu waktu kalian bermain-main, ini membuat rumah, ada kamarnya, ada mejanya. Ini sebenarnya di masa kecil kalian sudah ada itu. Jadi pikiran-pikiran apa yang walaupun belum sadar untuk merancang, ini udah menata, ini udah ada. Lalu masuk ke SD, kalian sudah mulai. Ini mulai sedikit mulai menggunakan kardus bekas, dipotong, disut. Sebenarnya ini pertama, lalu mulai bermain, lalu mulai diterapkan imajinasi ini lebih tinggi lagi. Tapi waktu itu kalian belum menyadari bahwa ini sebenarnya adalah ilmu atau bagian dari desain interior. Nah, ini sekarang saya tanya dari kalian ini, adakah yang dari kalian yang mengenal atau bahkan mengetahui pengertian desain interior? Kira-kira apa contoh dan penerapannya? Mungkin silahkan ada yang mau apa kira-kira desain interior itu? Saya Pak, Iya, desain interior adalah rencana atau gambaran yang dibuat untuk memperlihatkan tampilan dan fungsi dari bangunan. oh ya, berarti ini sudah sangat mungkin sebelum pelajaran Mbak Cinta sudah banyak baca-baca, jadi sangat nah ini patut dicontoh ini. Jadi kalau kalian sebelum belajar sesuatu sebelumnya sudah mempelajari, ini akan penting. Jadi kalau mempersiapkan diri ini penting. Jadi menunjukkan minat terhadap pembelajaran tinggi. Jadi juga kalian mau mancing ya siapkan dulu peralatannya. Ini namanya kalian sudah siap. Lalu yang lain kira-kira apa? Saya Pak, coba Ya, salah Pak. ya, tapi nanti pertemuan apa nanti di awal. Jadi saya lihat ini dari dua teman-teman kalian ini kayaknya udah cukup mempersiapkan diri untuk belajar hari ini. Nanti kedepannya untuk belajar selalu seperti itu ya. Nah kita lanjutkan. Nah jadi pengertian desain itu kalau kita mulai belajar sesuatu, kita selalu mulai dengan belajar itu dari bahasanya. Jadi kadang orang mengerjakan sesuatu tapi kadang lupa mempelajari pengertiannya. Nah ini pengertian desain menurut bahasa. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, desain ejaannya DESIGN itu atau dalam kamus Oxford adalah rencana atau gambar yang dibuat untuk memperlihatkan tampilan dan fungsi bangunan. Interior menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah bagian dalam gedung atau ruang. Interior itu adalah perancangan dalam gedung atau ruang ya dibuat agar gedung itu berfungsi dengan baik sesuai dengan keinginan dan memiliki tampilan yang menarik. Nah ini silahkan kalian saya beri waktu kurang lebih ya sekitar 5 atau 10 menit. Ini silahkan mencari pengertian tadi tentang desain interior. Jadi kalau saya tadi sudah menyampaikan sumbernya, nah kalian bisa mencari di internet atau kalian punya buku atau punya artikel. Nah ini silahkan sekarang mencari pengertian desain interior. Nanti kalau sudah mendapatkan pengertiannya disampaikan kalian kalau mencari 2 atau 3 lalu menyimpulkan salah satunya. Menurut saya desain interior itu suatu perancangan atau penyusunan elemen-elemen yang disatukan untuk menjadi suatu ruangan yang estetik lah. Oke, siap. Mungkin Mas Fajar bisa memberi pembanding. Desain interior itu adalah rancangan dalam ruangan, seni atau proses merancang dalam ruangan, Pak. Oke. Yang biasanya mengikuti luar ruangan dari sebuah ruangan atau bangunan. Terima kasih.
purba dulu, mungkin manusia masih mengenal hanya berburu segala macam, ini sudah mulai menghias guanya. Jadi kalau di Sulawesi itu ada gua leang-leang, nah itu sudah mulai menghias. Nah, ini berburu dengan memanah, lalu menombak. Nah, ini sudah menceritakan pengalaman. Jadi secara tidak langsung mereka tidak menyadari bahwa mereka itu menghias. Nah, perkembangan desain interior ini juga dipengaruhi oleh geografis, lalu cara hidup, lalu penghasilan. Ini selanjutnya. Nah, sejarah perkembangan interior di Mesir, Yunani, dan Romawi kuno. Puncak, balik lagi. Puncak kejayaan itu di zaman Renaissance. Nah, ini ada yang tahu ini gambar apa? Dalam ruangan rumah joglo, Pak. Oh, rumah joglo. Nah, ini perkembangan interior di dunia ini juga banyak dipengaruhi juga di Indonesia. Indonesia juga sebenarnya sudah mulai mungkin tahun 40-an segala macam sudah mulai sebenarnya rumah-rumah adat itu mungkin hanya ini kan kebetulan di Jawa dengan lampunya penataan ada teras, ada longkang, ada sentong. Itu nanti kalau kita belajar tentang filosofi interior akan kita belajar banyak lagi. Nah, ini dari sejarah singkat tadi, nanti coba kalian membuat semacam kesimpulan. Jadi, dalam perancangan interior, penting buat kita setiap merancang itu satu, kita mempunyai memenuhi fungsi. Jadi, perancangan interior yang baik itu fungsinya dapat. Lalu kalau sudah dapat fungsinya biasanya mulai masuk ke kenyamanannya. Jadi kalau utama dalam ilmu terapan itu adalah fungsi, lalu yang kedua adalah nyaman. Lalu prinsip-prinsip dalam desain interior. Jadi kalau kita membuat belajar tentang desain interior itu hampir sama dengan prinsip-prinsip dalam seni rupa. Tadi saya uraikan prinsip-prinsip desain interior. Nah, ini kalian sudah baca, ini saya beratkan kalian sudah baca ini. Nah, saya ingin kalian menyebutkan, ya kan saya pilih satu persatu prinsip-prinsip desain interior, sebutkan minimal 3. Ini saya panggil siapa ya? Ini elemen-elemen desain interior. Tadi ada yang mengutarakan elemen-elemen. Apa tuh elemen itu? Ada yang tahu elemen itu apa? Kalau kita merakit sesuatu itu kan biasanya terdiri dari banyak elemen. Elemen itu apa? Nah, ini salah satu elemen penunjang yaitu pembentuk ruang itu adalah lantai. Lalu jenis-jenis lantai. Lalu selanjutnya pembentuk ruang itu adalah salah satunya adalah dinding. Jadi kalau lantai dinding, jadi dinding. Selanjutnya pembentuk ruang itu ini biasanya kalau dalam menyebut ruang itu ada namanya langit-langit atau plafon. Nah, ini plafon ini salah satu pembentuk atau elemen ruang. Jadi kalau ada dinding, kalau nggak ada plafonnya ya akan terbuka panas ya, dan tidak bisa melindungi dari hujan dan lain-lain. Nah, kira-kira ada yang tanya sebelum saya lanjutkan ya. Nanti tugasnya dikumpul di Google Form ya. Ini kelas ini kayaknya semangat rajin-rajin semua nih. Untuk ke depan harus dipertahankan. Kita belajar tentang desain interior, kita cukupkan sekian. Mungkin ada yang memberi masukan kepada saya, ngajarnya kurang jelas atau terlalu cepat, gimana? Ada enggak? Ini pelajaran kita cukupkan sekian.
Terima kasih telah atas atensinya, semangatnya dalam belajar. Saya harapkan selalu dipupuk kalian dalam belajar, selalu